Ya, selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran kita ya. Masih di tinjauan terhadap Daniel pasal yang ke-9, fokus kepada doa Daniel ya. Kita sudah bahas ini ya, secara garis besar, struktur, alur, narasi dari Daniel pasal yang 9 yang kita kasih judul doa yang diinterupsi ya. Jadi Daniel berdoa ayat 1 sampai ayat 19. Doa Daniel diinterupsi disela oleh kunjungan malaikat Gabriel ayat 20 sampai 23. Dan Allah lewat malaikat Gabriel ini membukakan rahasia masa depan kepada Daniel ya. Tentu saja untuk disampaikan kepada kita umat pilihan Allah, yaitu kita sebut nanti nubuatan 70 minggu ya. Ini ayat 24, 27 yang menjadi fokus pelajaran kita untuk melengkapi pada zaman yang sudah kita pelajari sejauh ini ya. Nah, minggu lalu kita sudah memperdalam tentang ini ya, doa Daniel ya. Dimulai dari meneliti kitab suci ya, khususnya gulungan kitab Yeremia yang menubuatkan tentang 70 tahun pembuangan bangsa Israel ya, sebagai hukuman pendisiplinan dari Allah. Mereka melanggar hukum-hukum Allah dengan mengabaikan sabat tanah selama 490 tahun ya. Jadi ada 70 tahun sabat tanah dilalaikan. Maka untuk membayar sabat tanah, masa peristirahatan bagi tanah ini, bangsa Israel dibuang ya, supaya tanah mendapatkan hak sabatnya sebagaimana yang sudah Allah tetapkan. Jadi melanggar hukum-hukum Allah, melanggar ketetapan Allah itu mendatangkan penghakiman ya. Jadi itulah Allah kita ya. Itulah natur kodrat Allah kita ya. Dia maha kasih tapi dia juga Allah yang kudus ya. Jadi bangsa Israel menerima apa yang layak mereka terima karena menolak hukum-hukum Allah. Kita sudah sampai sini. Nah, minggu lalu kita akhiri dengan catatan ini ya. Karena masa penghukuman itu hampir berakhir, maka Daniel berdoa demi penggenapan janji Allah akan pemulihan bangsanya ya. Jadi Daniel tahu dari belajar gulungan kitab Yeremia bahwa ada 70 tahun masa pembuangan bangsa Israel ya. Sebagai akibat tadi ya melanggar hukum Allah khususnya sabat tanah. Jadi Daniel hitung-hitung setelah mencermati, menggali, meneliti kitab suci, gulungan kitab Yeremia itu Daniel tahu 70 tahun. Daniel percaya bahwa apa yang difirmankan Allah lewat Nabi Yeremia adalah ya dan amin. Lalu Daniel mulai menghitung-hitung, ternyata wah ini sudah masa-masa berakhir 70 tahun pembuangan ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika Daniel menyadari itu, Daniel menempatkan dirinya masuk dalam rencana Allah, masuk dalam kehendak Allah. Dia tahu jati dirinya, dia pribadi yang memiliki integritas ya. Kita sudah belajar itu. Maka ketika dia belajar kitab suci dan mendapati rencana Allah di sana, satu tindakan yang diambil oleh pribadi yang memiliki integritas iman adalah merendahkan diri, masuk dalam rencana dan kehendak Allah. Itu inti dari doa dan puasa yang benar ya. Jadi doa itu bukan supaya kita bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada Allah. Puasa pun demikian gitu kan. Doa dan puasa ada dalam iman Kristen maksudnya justru untuk mengubah kita, bukan mengubah Allah. Allah tuh nggak bisa diubah oleh makhluk ciptaan. Makanya kalau kita belajar tentang pribadi Allah, kita akan mengerti hal-hal begini. Di akhir zaman ini yang menyeleweng dari kebenaran firman, doa dijadikan sesuatu untuk menyuruh-nyuruh Allah ya. Karena ketika masuk dalam doa puasa ini, karena nggak pernah belajar kitab suci yang benar, tidak pernah mengejar pengenalan akan pribadi Allah, seperti apa sih pribadi Allah, maka ketika mereka masuk dalam doa dan puasa, mereka sudah menempatkan diri dalam posisi yang salah. Makanya kalau kita ikuti apa ya kita sebut omongan-omongan kosong ini, salah satunya doa mengubah hati Allah gitu ya. Doa mengubah keputusan Allah. Jadi ketika mereka masuk dalam yang namanya doa dan puasa tuh sudah menempatkan diri pada posisi yang
salah ya, seolah-olah kita makhluk ciptaan, sekali lagi kita makhluk ciptaan, kalau Allah tidak menciptakan kita, kita tidak ada, tapi mereka sudah menempatkan diri pada posisi yang salah. Berbeda dengan Daniel ya. Setelah belajar kitab suci, tahu rencana Allah, tahu dia ada di akhir masa penghakiman atau penghukuman pembuangan di tanah asing, Daniel merendahkan diri untuk masuk dalam kehendak dan rencana Allah. Itulah doa yang benar. Itulah puasa yang benar ya. Nah, kita sudah sampai sini, minggu lalu kita akan lanjutkan ya. Nih. Sekarang ayat yang ketiga ya. Kemarin sudah sampai ayat yang kedua, sekarang Daniel 9 ayat yang ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu ya. Poin pertama, respon Daniel terhadap penghakiman dan janji pemulihan dari Allah setelah dia belajar kitab suci, gulungan kitab Yeremia, adalah dengan berdoa, permohonan, berpuasa, kain kabung, dan abu. Nah, kita sudah bahas sedikit, kita sudah singgung sedikit minggu lalu, kain kabung dan abu menandakan rasa duka cita ya. Duka cita karena dosa bangsa Israel harus dihukum Allah ya. Jadi ini merendahkan diri ya. Jadi sekali lagi sikap yang benar yang ditunjukkan oleh Daniel, dan sebenarnya kalau kita belajar yang benar tentang doa dan puasa di keseluruhan Alkitab kita harusnya seperti ini ya. Jadi doa puasa itu sekali lagi saya tekankan bukan untuk mengubah Allah. Kalau kita belajar tentang Allah, mengenal siapa pribadi Allah yang kita sembah, Allah tuh nggak mungkin berubah, apalagi oleh pihak-pihak di luar dia, apalagi oleh makhluk ciptaannya. Doa dan puasa yang benar adalah untuk mengubah kita ya, merendahkan diri, dan dengan kerendahan hati ini kita nyatakan, Tuhan, saya memiliki kehendak bebas, karena Engkau menciptakan saya dengan kehendak bebas. Tapi demi menggenapi apa yang menjadi kehendak dan rencanamu, saya menundukkan kehendak bebas saya kepada kehendak Allah. Itu ya sikap yang benar masuk ke dalam doa. Jadi kain kabung dan abu itu mewakili sikap perendahan diri. Nah, lalu ada kata permohonan. Kalau kita berdoa disertai puasa itu memohon, meminta belas kasihan Allah, bukan memerintah, bukan menyuruh ya. Allah jangan diperlakukan seperti apa? Kita sering singgung genie in the bottle ya, usap-usap botolnya, lampunya keluar gininya, lalu gininya berkata, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan bagimu? Kalau kebanyakan orang Kristen sekarang menempatkan makhluk ciptaan bersikap demikian kepada Allah, waduh itu sudah penyimpangan yang luar biasa ya. Kembali ya, back to the Bible, back to basic ya, belajar lagi, kejar lagi pengenalan akan Allah, kita akan tahu bahwa itu sikap yang salah ya. Jadi permohonan, doa itu permohonan ya. Jadi setelah mengerti firman, maka Daniel masuk ke dalam doa dan puasa untuk menaikkan permohonan. Kita akan lihat nanti doanya ya. Dan itu dalam sikap kain kabung dan abu ya, benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Poin kedua, Daniel sungguh tersentuh dan tergerak oleh pengetahuan firman yang didapatinya. Jadi kita sudah belajar ya beberapa minggu ke belakang bahwa hikmat Allah, pengetahuan yang dari Allah, pengertian yang dari Allah itu memiliki kuasa, karena Allah kita adalah Allah hikmat dan kekuatan. Itulah Kristus, itulah iman yang benar. Nah sekarang kita akan masuk ke doa Daniel ya. Nah jadi kalau kalangan ahli teologi menyebut bahwa Daniel pelopor perintis struktur doa yang kita sebut sebagai ACTS ya, ACTS. Nanti kita akan lihat satu persatu dari doa Daniel mulai ayat yang keempat ya. Yang pertama A itu adoration, pemujaan, pengagungan, peninggian Allah. Doa Daniel yang dirangkum dengan pola doa X ini intinya apa? Saya mesti simpulkan dulu di awal. Intinya bahwa ketika kita berdoa disertai puasa,
sentral fokusnya adalah Allah. Tentang Allah ya, bukan tentang manusia tapi tentang Allah. Kita rindu Allah bekerja oleh kuasanya mengubahkan kita ya. Jadi supaya kita masuk dalam rencana dan kehendaknya. Jadi yang pertama A itu adoration, pemujaan, pengagungan, peninggian, pemuliaan kepada Allah. Baca ya ayat yang keempat. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang kepada perintah-Mu. Ada 3 hal peninggian, pengakuan Daniel akan keagungan, kemuliaan Allah Tuhan yang dia sembah. Yang pertama, bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang maha besar dan dahsyat. Dalam ayat sebelumnya pakai kalimat lain dikatakan Allah hikmat dan kekuatan. Dalam ungkapan yang lain Allah yang maha kuasa dan memiliki kedaulatan mutlak. Itu Daniel akui, kita sudah belajar ya di minggu-minggu lalu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa Allah, di luar kendali dan kontrol Allah. Daniel mengakui itu ya. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat. Itu yang pertama, pujian Daniel. Yang kedua, Allah yang aku sembah, kata Daniel, adalah Allah yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi dia. Jadi sekali Allah berjanji, pasti digenapi ya. Sekali Allah mengadakan perjanjian, tidak mungkin batal. Bahkan kalaupun manusia, pihak di mana Allah mengadakan perjanjian dengannya pun memiliki ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian itu ya. Kita sudah belajar minggu lalu, Allah akan membangkitkan umat yang oleh kuasanya mampu hidup dalam perjanjiannya. Jadi ini yang kedua, Allah perjanjian, Allah kasih setia. Sekali Allah berjanji pasti digenapi, tidak ada yang bisa menghalangi, membatalkan apa yang sudah Allah janjikan ya. Lanjut, terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang kepada perintah-Mu. Kita sudah belajar ini, jadi itulah perjanjian antara Allah dengan kita. Allah pasti setia terhadap janjinya, terhadap kasih setianya. Pihak kita memegang atau hidup dalam perintah-perintahnya, hukum-hukumnya ya, hukum perjanjian. Masalahnya manusia yang hidup dalam dosa, manusia yang masih ada dalam dosa itu tidak mampu memenuhi apa yang menjadi kewajibannya ya, berpegang kepada perintah. Tidak bisa, manusia dalam keberdosaannya tidak bisa. Maka kita sudah belajar juga minggu-minggu lalu, perjanjian antara Allah dengan manusia, dengan umat pilihannya itu bersifat unilateral. Karena kalau bersifat bilateral, manusia itu tidak akan pernah mampu menggenapi, memenuhi standar perjanjian Allah. Maka satu-satunya cara adalah Allah mengubahkan sekelompok manusia untuk bisa berpegang kepada perintahnya. Itu yang kita pelajari di minggu-minggu lalu sebagai proses yang namanya kelahiran kembali. Makanya kalau kita mengenal pribadi Allah, lalu kita sadar posisi kita dalam keberdosaan kita yang tidak mampu berpegang. Bagaimana kita bisa berpegang kepada perintah Allah ketika terang sudah datang, kita lebih menyukai gelap. Apa yang berasal dari Allah, terang kita benci ya, kita tidak suka. Jadi kita sebenarnya nggak mampu masuk ke dalam perjanjian itu. Tetapi oleh karya salib Kristus, ada proses yang namanya kelahiran kembali, itu yang membangkitkan satu umat yang mengasihi Allah, ya, mengasihi firman-Nya, mengasihi hukum-hukumnya. Tuhan sudah ubahkan rohnya, hatinya, menjauhkan hati yang keras, memberikan kepadanya hati yang taat, ya itu Yehezkiel. Sekali lagi Yehezkiel 36 mulai ayat yang ke-25 itu kelahiran kembali ya. Jadi ini pasti jadi ya, pasti jadi. Kalau dikatakan dari sisi manusia tidak mungkin bisa berpegang kepada perintah Allah karena manusia berdosa, membenci Allah, membenci perintah-perintahnya, membenci hukum-hukumnya.
Lewat karya salib Kristus, lewat proses yang namanya kelahiran kembali, Allah menciptakan satu umat bagi dia. Itu yang disebut umat pilihan. Jadi ini ya, A-nya sudah kita bahas, adoration atau pemujaan, pengagungan, peninggian kepada Allah ya. Jadi 3 hal sekali lagi yang diakui oleh Daniel sebagai kodrat dari Allah yang dia sembah, yaitu dia adalah Allah yang maha besar dan maha dahsyat, lalu dia adalah Allah yang memegang perjanjian, lalu dia adalah Allah yang memiliki kasih setia. Nah, berbicara tentang kasih setia, kenapa sih dalam banyak ungkapan di perjanjian lama selalu 2 kata ini digabung ya, kasih setia. Kenapa sih kasih Allah bisa demikian setia? Bahkan ketika umat pilihannya memberontak kepada dia, dia membangkitkan remnant, kembali kita sudah bahas ya, sisa-sisa yang mampu berpegang kepada janji-janjinya. Kenapa sih sampai Allah seperti itu? Kalau kita baca kitab Yeremia, ketika Israel memberontak kepada Allah, Allah melihat dari jauh, tentu saja dengan duka ya, tapi Allah berkata demikian. Ini saat umat pilihannya memberontak kepada dia, Allah berkata demikian, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Padahal Allah dari jauh memandang ini, bukan Allah yang menjauh, tapi umat pilihannya sendiri oleh pemberontakannya menjauh dari dia. Tapi Allah melihat dari jauh dan berkata, aku akan melanjutkan kasih setiamu. Ini ada di kitab Yeremia, nanti saya bagi ayatnya. Jadi luar biasa sebenarnya. Makanya selalu kata setia ini menggandeng kata kasih. Nah, kenapa sih kasih Allah bisa demikian setia bahkan ketika umat pilihannya memberontak kepada dia? Ini hanya bisa terjadi karena Allah itu kudus. Makanya jangan membahas kasih tanpa kekudusan Allah. Kasih tanpa kekudusan tidak akan menyelamatkan manusia. Ketika manusia memberontak, kalau kasih ini tanpa kesetiaan, tanpa kekudusan, Allah akan berkata, putus perjanjian. Ya, makanya kita sudah belajar makhluk-makhluk sorgawi itu ketika menaikkan adoration kepada Allah, apa yang diteriakan? Kudus, kudus, kudus. Ya, di kitab Yesaya dan di kitab Wahyu diulang, nggak ada kasih, kasih, kasih. Allah tahu di tangan gereja akhir zaman yang menyimpang, khususnya aliran Pantekosta karismatik, babak belur kata kasih yang alkitabiah ini. Karena mereka tidak mau kekudusan Allah, mereka suka kasih Allah, mereka suka pemberian Allah, tapi mereka tidak suka hukum-hukum Allah, tidak suka tatanan Allah. Ya, jadi kalau Ayub katakan kepada istrinya apa? Perempuan, gila, kamu mau yang baik-baik saja dari Allah. Ketika Allah menguji supaya imanmu murni seperti emas, kamu tolak. Ketika Allah menertibkan hidupmu supaya ikut tatanan ilahi, kamu menolak yang baik-baiknya saja. Kamu inginkan dari Allah ya. Tidak ya, Daniel tidak seperti itu. Maka ketika dia masuk ke dalam kehidupan doa dan puasa dengan sikap yang benar, pusatnya adalah Allah. Ketika aku berlutut berdoa, ketika aku melakukan puasa, ini adalah tentang Allah ya. Permohonan dan diawali dengan adoration ini. Oke, A-nya sudah ya. Sekarang yang kedua. C-nya adalah confession atau pengakuan dosa. Baca ya, ini yang paling panjang. Justru nanti kita sudah belajar, tadi kita sudah sebutkan bahwa Daniel masuk ke dalam doa puasa itu dengan sikap yang benar. Maka isi doanya itu paling banyak justru menunjukkan sikap perendahan diri di hadapan Allah ini ya. Nah yang pertama ini confession. Gak akan ada pengakuan dosa kalau manusia masih dikuasai pride, bangga diri dan ego ya. Jadi kita mengakui dosa kita itu ketika kita ada dalam titik paling rendah. Dengan sukarela kita merendahkan diri karena sadar siapa kita di hadapan Allah. Lalu keluarlah pengakuan dosa ya, tanpa itu tidak akan bisa. Coba kita baca dulu Daniel pasal 9 ini mulai ayat yang ke-5. Perhatikan teks yang saya kasih warna agak kemerahan ini ya. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak.
kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Jadi Tuhan kirimkan orang-orang untuk menyampaikan pesan kebenaran. Mereka bilang tidak mau, ya, kita sudah belajar dalam kitab Yeremia, Yesaya. Bangsa Israel menolak ketika ada nabi yang benar, ketika ada hamba Tuhan yang benar, pendeta yang benar, gembala yang benar, yang menyampaikan pesan Allah apa adanya, mereka katakan tidak mau, ya. Kami lebih suka pendeta yang memberikan kesenangan kepada hati kami, kepada kuping kami, mengakomodasi, memfasilitasi apa yang menjadi keinginan-keinginan kami sebagai manusia. Kami lebih suka hamba Tuhan seperti itu, kurang lebih, ya, kalau kita proyeksikan sikap bangsa Israel dengan sikap gereja akhir zaman. Ayat 7, ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu. Kita sudah belajar, ya, di Yeremia pasal 6. Salah satu ciri dari nabi-nabi palsu adalah tidak tahu malu, tidak tahu noda pada dirinya, ya. Jadi gereja sekarang itu tanpa malu-malu memperlakukan Tuhan sebagai Jomus, ya. Tuhanlah yang benar, kami patut malu, ya. Seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Gereja akhir zaman di tangan Pantekosta karismatik, mayoritas sekali lagi, mengartikan murtad dengan salah. Katanya orang yang meninggalkan iman Kristen itu adalah murtad. Tapi dari kitab Daniel ini kita mendapatkan pengertian murtad yang benar. Bahkan kalaupun dia masih Kristen, rajin ke gereja, rajin pelayanan, super aktif, kalau dia berbuat dosa dan salah, berlaku fasik, memberontak, menyimpang dari perintah-perintah dan peraturan Allah, tidak taat, maka dia murtad. Apalagi kemudian dia menolak pengajaran firman, dia menolak teguran firman, dia menolak masuk ke dalam pengakuan dosa dan pertobatan, itulah murtad. Dia masih Kristen, gitu, ya. Jadi murtad itu dalam pengertian yang benar sebenarnya tidak ada kaitan dengan status Kristen atau tidak Kristen, ya. Tetapi kalaupun dia Kristen, kalau dia melakukan semua ini, dia murtad. Dan Daniel dalam kerendahan hatinya mengakui kami sebagai bangsa murtad, ya. Sudah diberikan hukum-hukum Allah, kami tolak. Sudah kepada kami dikirimkan nabi-nabi, pemimpin-pemimpin yang ingin mengajari hal yang benar, kami tolak. Kami murtad. Stop mengartikan murtad sebagai yang tidak Kristen lagi, ya. Karena di gereja pun bisa berkumpul banyak orang murtad, ya. Tapi mereka dihibur dengan kebohongan-kebohongan dari mimbar oleh nabi-nabi palsu mereka bahwa selama status mereka Kristen, mereka belum murtad, ya. Oke, lanjut lagi. Ayat 8. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, ya, lanjutan dari adoration tadi. Allah itu Allah yang berpegang kepada perjanjian, Allah yang berpegang kepada kasih setia. Ada pengampunan, Allah sayang kepada kami. Justru karena keberdosaan kami, tapi kami mengakui Engkau adalah penyayang dan pengampun, maka kami merasa malu.
tahu tentang Allah yang demikian kudus, demikian kasih, demikian setia, demikian penyayang dan pengampun, kami malah melawan. Maka satu sikap yang harusnya muncul dalam diri adalah malu. Tapi kalau ada pride, bangga diri, kita akan jauh dari sikap seperti Daniel ini. Bahkan ketika kita hidup dalam dosa pun kita masih bangga diri ya. Jadi makanya kalau kita belajar Alkitab yang benar, lalu kita melihat kekristenan zaman sekarang, khususnya di tangan Pantekosta karismatik, aneh gitu. Bagaimana bisa mengakui bahwa mereka Kristen sementara gaya hidup mereka sama sekali berbeda. Bukan berbeda sedikit loh, tapi sudah diametrikal, bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh Alkitab ya. Jadi patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi hamba-hambanya. Definisi umat pilihan Allah. Definisi kalau di zaman sekarang orang Kristen yang benar ya. Yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikan. Ya, ada di mana hukum-hukum Allah? Yang diberikan lewat nabi dan rasulnya? Ada di dalam Alkitab ya. Jadi hidup orang Kristen itu nggak bisa lepas dari hukum-hukum Allah yang ada di dalam Alkitab. Ayat 11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Fokus dulu ke ayat 10 dan 11.